Hari ini saya ke Bandung. Kami terus bertandang ke daerah Dago, ketemu dengan seorang pehobi audio yang sudah lama hobi. Beliau juga dulu sebelum hobi audio, pengalaman di dunia rekaman. Makanya saya tertarik nih datang, pengen nanya nih bagaimana pandangan beliau tentang rekaman dulu, ekspektasi dulu orang main audio itu dengan sekarang. Juga bagaimana sih pendapat beliau tentang bagaimana sebaiknya menikmati musik itu sendiri. Nah, kami ajak Anda untuk mari kita ngobrol dengan Pak Tiong. Halo Pak Tiong. Halo Pak Gatot. Iya, ini pemandangannya di ruang audio beliau. Jadi agak-agak siluet, agak ini nggak apa-apa, kita punya nuansa lain ya. Ya Pak Tiong, Ya. gimana? Mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh saya tanyakan tentang bagaimana orang dulu tuh main audio, terus rekaman seperti dulu itu seperti apa? Katanya rekaman dulu tuh lebih enak karena kita bisa menikmati penyanyinya dengan emosi yang baik. Ceritanya tuh waktu zaman dahulu ya kita mendengar musik tuh mungkin ke equipment kita nggak terlalu banyak memperhatikan lah gitu ya. Dan pada saat itu equipment pun terbatas. Ya hanya ada integrated amplifier, kemudian speaker. Jarang lah kita mengenal preamp power, begitu kan ya. Orang yang terbatas juga bisa belinya hanya kalau zaman sekarang disebut mini kompo lah. Ya kan? Oke. Ya. Seperti Mas Gatot tanyakan tadi, zaman dulu seperti apa sih ya main musik gitu kan? Iya. Ya zaman dulu tuh saya ingat waktu kecil ayah saya bermain musik ya serba keterbatasan. Alat-alat juga tidak ada. Ya hanya mungkin keterbatasan juga biaya gitu ya. Speaker tuh dirakit, dibuat. Zaman dulu tuh zamannya Philip gitu, kita bikin box sendiri dengan speaker 8 inci atau 10 inci. Nah kemudian amplifier pun merakit. Tahun berapaan tuh? Waduh. 70-an? 60-an, 70? paling Lupa ya? Enggak, gini deh waktu saya. Ya mungkin 70 ya. 70-an ya? 70-an ya. Gitu. Nah jadi waktu itu ayah saya mendengar lagu segala macam tuh ya kita mulai ikut dengar segala macam, ya lama-lama mengerti juga dan suka gitu. Enjoy juga dengan alat yang ya waktu itu pun kita kan nggak punya bayangan ekspektasinya nggak akan ada hari ini gitu ya. Alat seperti sekarang yang sangat canggih gitu ya. Nah, lalu berlanjutlah terus. Nah rupanya saya lihat orang tua saya memang sangat hobi dengan musik karena setiap pulang kerja tuh sebelum mandi saya ingat itu dia harus panasin alat dulu. Ritualnya gitu? Ritualnya begitu tiap hari. Waktu itu main LP. Main PH udah ya? Main PH, ya pertama PH pun dengan sangat sederhana sekali gitu. Iya. Ya, cuman pakai bell drive, saya lupa lah mereknya apa, cuman saya masih ingat bayangannya ya. Cuman pakai karet gitu ya, udah gitu. Saya pikir apa itu hitam gitu. Itu rekaman kayak Remako, Lokananta ya? Ya, zaman-zaman begitulah ya. Nah, ya, udah waktu jalan terus ya. Pada saat saya udah sekolah segala macam, taunya memang saya sendiri pribadi juga suka dengan itu. Nurun ya? Suka dengan lagu ya segala macam. Nah di sana zaman saya itu ya kita hanya mampunya tuh kaset ya. Ya memang cuman ada kaset. Kalau PH waktu itu udah cenderung lebih mahal. Pasti jadi barang mewah ya. Dan saya juga tetap merakit. Karena keterbatasan tadi. Ya merakit. Kalau di Bandung tuh orang pasti kenal Tulus Kit lah. Zaman gitu dulu di Bandung tuh Tulus Kit, Pasar Cikapundung. Nah, tiap hari kita bolos sekolah juga datangnya ke Cikapundung.
Saking hobinya Saking tuh hobi ya. sekolah bolos. Ya kita terus pelajari, kita lihat orang yang jualan, kita lihat orang lagi demo segala macam di sana. Waduh, rasanya enjoy dan ingin memiliki alat tersebut. Nah nggak lama kemudian keluarlah merek-merek seperti Sansui, Sony, Marantz gitu ya. Wah kita cuma ngiler doang ya. Nah cuman waktu itu kita numpang dengar aja ke pasar Cikapunung tersebut. Ya, numpang dengar di sana. Ya kalau cerita sih lucu lah, sampai saya ingin memiliki sesuatu. Waktu itu ayah saya udah agak mendingan ekonominya ya, ada kenalan di sana. Ya saya ambil barang gitu, tapi yang suruh nagih tuh kawan ayah saya. Saya ingin sekali punya barang gitu ya. Nah saya beli. Waktu itu kita udah pasti amplifier tuh integrated ya. Kemudian speaker waktu itu baru bikinan Philips ya, cuman 3-way, 8 in. Waduh denger lagu tuh enak sekali. Bikinan maksudnya drivernya? Bukan drivernya, kita boxnya bikinan. Boxnya? Ngerakit lah. Philips? Ya, passive crossovernya juga beli itu, bukan bikin. Jadi beli ya udah ada 3-way tersedia gitu kitnya. Kit ya, kit gitu. Rakit segala macem, taruh di rumah, di kamar. Waduh enjoy sekali. Nah memang saat itu bener-bener saya adalah suka lagunya. Nah udah gitu kalau soal suara, bass, treble, tonal, balance apa segala macam, ya kita maksimalkan lah dengan alat yang kita punya. Iya. Gitu. Tapi toh saat itu kuping dan jiwa bisa mengikuti itu. Involve ya. Jadi kita bisa merasakan asiknya itu sih pemainnya seperti apa. Ya. Emotionnya gitu. Nah karena kebetulan saya juga hobi musik, jadi saya juga bermain beberapa alat musik, tapi bukan mahir, tetapi hanya sebatas tahu aja ya. Nah kemudian dari sana memberanikan diri untuk buka rekaman kaset dulu di Bandung. Karena saya juga waktu itu udah bergaul di Jakarta di Guntur Antarnusa, zamannya Karosa gitu ya. Nah di sana memberanikan diri untuk membuka rekaman kaset. Maksudnya gimana tuh rekaman kaset? Namanya kompilasi, mereknya Goldmoon. Nah karena saya sangat terobsesi dengan Goldmoon, dengan turntable-nya ya luar biasa sekali. Nah di situ ya berhubung saya suka lagunya juga agak aneh, yaitu jazz, kemudian rocknya juga rock agak antik gitu ya. Nah jadi saya buatlah rekaman-rekaman tersebut ya, dari PH ke open reel ke kaset gitu ya. Nah waktu itu saya sangat perfeksionis. Nah tetapi waktu zaman itu siapa sih yang mau beli lagu jazz? Jadi akhirnya bangkrut lah saya. Nggak ada yang beli, nggak laku kaset tersebut. Malah ke jazz ya ininya ya? Iya, karena orang lain ya mungkin kalau ingat Perina ya ingat Kecung kali ya. Ya Perina ya, Kecung kayak Perina dulu tuh satu ya. Lantas pecah banyak, ada Perino King, Hinz, udah gitu, kemudian Billboard. Nah di sana saya lihat mereka merekamnya lagu pop. Ya jadi ya mungkin make money-nya di sana. Nah kalau cerita soal rekaman, kenapa rekaman Indonesia bisa disebut paling bagus? Nah karena dari LP itu kita proses, kita ekualisasi, disesuaikan dengan alat yang ada di pasar saat itu. Gitu. Ya amplinya yang notabene kompo, kemudian ada car audionya juga zamannya Mitsubishi yang auto reverse tuh kaset ya. Nah, kemudian Glopang, nggak lama kemudian Clarion yang berapa susun, Roadstar segala macam itu kan ya. Itu car audio ya. Nah
itu menjadi patokan semua recording, di setel, di rekaman kita tuh diputar di equipment tersebut tuh harus luar biasa. Bass keluar, treble keluar. Ya zaman dulu kita ngomongnya dungkis gitulah. Dungkis. Ya, pokoknya kalau kita lihat equalizer setelannya ada letter V. Ya, smile ya. Ya, letter V ya. Ya, saya baru mengerti terakhir kenapa letter V. Karena kuping manusia begitu. Kebalikan dari itu. Iya. Kuping manusia. Ya. Jadi saya rasa semua orang itu kalau sampai hari ini saya setelah menelaah perjalanan main audio ini, bergaul ya dengan orang luar pun, dengan orang lokal pun, dengan senior, kemudian dengan teknisi, dengan pemusik sekalipun, dengan orang studio sekalipun. Setiap manusia tuh sudah dilahirkan tuh sudah mempunyai rasa ya. Jadi hanya dia tidak bisa menyebutkan misalnya dia putar lagu A, enak nggak enak tuh semua manusia tahu. Cuma cara mengatakannya apa? Kalau orang high end kan bendaharanya banyak bahasa. Ada staging, ada holografi, ya ada macam-macam. Sebetulnya itu kalau menurut saya nggak usah terlalu artinya jadi patokan. Bukan satu hal yang membanggakan gitu ya. Maksudnya jadi kalau orang bisa nyebut itu rasanya bangga. Enggak. Padahal setiap orang di hati nurani sendiri, coba kalau kita raba nih para audiophile, pasti punya histori zaman dahulu. Mesti pengalaman ini ya. Mesti. Dia menjadi hari ini menjadi high end dan kemudian menjadi audiophile, mesti zaman dahulu punya histori. Dia juga pernah, atau orang tuanya atau kakaknya segala macam ya. Dan pada saat itu si orang tersebut pun yang menyatakan dirinya adalah high end juga pernah merasakan waktu dulu pun enjoy, sangat enjoy ya. Jadi kalau orang tahu bahasa-bahasa holografi, staging, ya udah gitu, ambient, spiration, natural ya, itu punya kebanggaan. Menurut saya tidak. Itu bagi saya sampai hari ini itu adalah sangat bodoh. Sangat bodoh. Kenapa, Pak? Karena menipu diri sendiri.